Digital Pin Remix. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 88, Praktikal Laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Kamis. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengerjaan tugas di modul 3 ini, yaitu tentang PHP dan database. Jadi untuk latar belakangnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Website menjadi salah satu media yang paling efektif di era serba teknologi seperti saat ini. Hal ini terdorong dengan makin mudah dan murahnya akses internet serta banyak konten yang ada di internet. Dalam pembuatan website, digunakan sebuah bahasa yang disebut PHP. Nah, PHP ini disebut bahasa pemrograman server side karena pada proses PHP ini membutuhkan komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client side seperti JavaScript yang diproses pada web browser atau klien. Dengan perkembangan yang saat ini jadi para developer perusahaan itu berusaha untuk mengikuti dengan membuat perusahaan mereka dapat diakses dengan cara yang mudah. Perusahaan UD Samudra ini sebagai contohnya. Jadi perusahaan UD Samudra ini merupakan sebuah perusahaan yang berhasil naik daun dan memproduksi berbagai jenis sandal. Dengan keterbatasan informasi mengenai perkembangan dunia industri, menjadikan perusahaan ini sedikit tertinggal. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini akan dibahas mengenai PHP, yakni bahasa pemrograman untuk merancang sebuah website perusahaan yang di dalamnya terdapat database untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web perusahaan penjualan sandal menggunakan VS Code dan SAM. Untuk tujuan praktikumnya, yaitu yang pertama untuk memahami sintaks dasar pada program PHP, kemudian dapat mengetahui cara menyimpan data dan PHP, kemudian mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan dari PHP. Untuk tinjauan pustaka dari beberapa teori yang kami temukan, pertama ada pengertian dari bahasa pemrograman, kemudian ada pengertian dari PHP. Jadi PHP ini merupakan hypertext preprocessor, di mana bahasa scripting in server side yang digunakan untuk membuat website dinamis. PHP memiliki beberapa kelebihan dibanding bahasa pemrograman lain, antara lain yaitu mudah dipelajari dan bisa berjalan pada sistem operasi apapun. Oleh karena itu, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP ini untuk membuat website pada modul 3 ini. Jadi di sini juga ada pengertian dari MySQL. Kemudian ada database. Jadi database ini adalah sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Di sini adalah beberapa jenis dari database. Yang pertama itu ada JSON, kemudian XML, dan lain sebagainya. Saja yaitu bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Studi kasusnya yaitu suatu perusahaan bernama PT Samudra mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu PT Samudra, yaitu menunya ada About Us dan kontak, dan dapat diakses karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan ingin agar website
yang sudah dihubungkan dengan database menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis dan melakukan login, logout, update profil, input data produk dan data customer, hapus data produk dan customer. Sebelumnya, website tersebut dipublikasikan diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrogram bahasa PHP query dan dihias menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet. Berikut adalah script coding website dari perusahaan ini. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu analisa output script codingan HTML. Untuk outputnya yaitu dapat dilihat di gambar 4.1 itu adalah tampilan home. Terus habis itu 4.2 itu tampilan about us. 4.3 ada tampilan login karyawan. Bukan, yang ketiga itu ada kontak. Terus habis itu yang 4.4 login karyawan. Yang 4.5 ini dashboard. 4.6 ini tampilan profil website. Setelah itu update profil. 4.7, 4.8 data produk. 4.9 tambah data produk. 4.10 data customer. 4.11 tambah data customer. Selanjutnya yaitu ada analisis output. Pada output script HTML di website perusahaan terdapat teks HTML yang dipakai antara lain ada H1, H2, H3 untuk membuat heading. Heading merupakan elemen atau tag HTML digunakan untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Elemen tag H3 seperti contoh tag membuat heading pada perusahaan yaitu H1 class sama dengan max itu untuk membuat ukurannya. Untuk font extra broad itu jenis fontnya. Next ada juga tag yang diberikan untuk memberikan jarak antar konten atau border, yaitu div class sama dengan mr auto. Mr auto itu berarti langsung auto kanan kirinya berapa berapa. Jika ingin memberikan jarak pada kalimat satu dengan kalimat lainnya, bisa menggunakan div class container px5 py5 mx-nya auto. Sedangkan untuk tag div class flexwork M-4 bisa digunakan untuk mengatur layout website. Untuk membuat suatu kondisi baru ke server MySQL, perusahaan ini memakai bahasa query, script coding PHP, serta seperti hostname, username, password, home, db9, font. Script ini berada di dalam file index PHP. Dalam file login berisikan iset yang digunakan untuk menampung data yang telah dimasukkan oleh pengguna web melalui halaman login, username, dan password. Di sini juga terdapat $_post yang digunakan untuk mengakses informasi yang telah diterima. Nah, sedangkan untuk memvalidasinya, kita menggunakan mysqli_num_row. Lalu untuk mengakses informasi melalui form HTML-nya, menggunakan $_get. Jika ingin menghapus data sesi tertentu, maka bisa menggunakan session_destroy. Nah, pada halaman web ini yang pertama yaitu ada home.
about us, kontak, dan juga profile. Nah, halaman selanjutnya berisikan data-data dan juga data customer yang bisa di-adjust atau yang bisa ditambah atau dikurangi. Pada halaman home berisikan ajakan berbelanja sandal, harga sandal, dan sedikit deskripsi tentang usaha. Pada halaman about us berisi pendiri usaha dan latar belakang yang dimiliki pendiri usaha. Pada halaman kontak terdapat nomor, alamat, kotak saran perusahaan. Halaman login berisikan eh, form untuk login karyawan yang nantinya itu digunakan untuk menambah data produk, menambah data customer, mengupdate data produk yang dimiliki. Kemudian ada kesimpulan. Jadi yang pertama, sintaks dasar pada bahasa pemrograman PHP dibuka dengan seperti ini, lalu ditutup dengan seperti ini. Jadi dalam aturan penulisan sintaks harus memperhatikan besar kecilnya huruf agar mampu dimengerti oleh compiler saat membaca bahasa pemrograman. Dalam sintaks PHP juga terdapat echo untuk pembuat perintah menampilkan teks, lalu untuk mengakhiri perintah dapat menggunakan string. Dan yang kedua, cara menyimpan data pada website ini yaitu dengan menggunakan set yang berhubungan dengan username dan password yang berada di halaman login. Selanjutnya yaitu memvalidasi data yang akan diinputkan. Validasi ini dilakukan menggunakan MySQLi underscore query yang ada pada file login. Kemudian yang ketiga, itu kelebihan pada PHP ini sendiri yaitu mudah dipelajari. PHP relatif mudah dipelajari, terutama jika untuk memiliki pengalaman dengan bahasa pemrograman lain seperti C atau Java. Selanjutnya ada gratis dan open source. Kemudian bahasa pemrograman PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang gratis dan open source, yang berarti tidak perlu membayar biaya lisensi untuk menggunakannya dan dapat mengakses kode sumbernya untuk memodifikasi dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Dukungan besar dari PHP ini memiliki komunitas besar dan aktif yang mendukung bahasa ini dengan banyak dokumen, tutorial, dan forum online. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu untuk keamanan, jadi PHP ini rentan terhadap serangan keamanan, terutama jika kode yang dihasilkan tidak dikembangkan dengan benar. Pengelolaan memori, jadi untuk PHP ini tidak mengelola memori dengan baik, yang bisa menyebabkan masalah kinerja dan memori yang bocor jika kode tidak ditulis dengan benar. Untuk sarannya, yang pertama, sebaiknya praktikan diharapkan dapat lebih teliti dalam menggunakan penulisan skrip pemrograman PHP agar tidak terjadi error pada localhost. Kemudian yang kedua, sebaiknya pada pengimplementasian studi kasus pada modul kali ini tidak hanya profile, about us, dan kontak, mungkin bisa ditambahi saran mengenai perusahaannya. Kemudian yang ketiga, yaitu sebaiknya praktikan lebih memahami tentang perusahaan agar web yang dibuat sesuai dengan karakter dari perusahaan tersebut. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam modul kali ini. Selanjutnya yaitu ada sedikit tutorial cara membuat website dan juga menyambungkannya di PHP MySQL menggunakan software Sun. Yang pertama yaitu kita membuat tabel-tabelnya dahulu. Nah, ini kita bisa mengisinya menggunakan nama perusahaan kalian. Di sini saya menggunakan nama jual underscore sandal.
Nah, nanti akan muncul, bentar, bentar, salah, salah. Kita klik new, lalu ini kita rubah, rubah aja, jangan jual sandal karena sama. Jual penyandang aja. Penyandang, nah, ntar bisa muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, kita tinggal create tabel aja. Nah, create tabel, nama tabelnya ini apa? Nah, ini udah di udah di apa? Udah ditentukan oleh labnya, yaitu menggunakan tiga tabel. Yang pertama yaitu tabel customer, tabel karyawan, dan tabel produk. Nah, untuk membuatnya kita tinggal menuliskan misal TB underscore apa ini yang pertama, TB customer. Nah, ini tabel customer ini butuh berapa? Itu bisa dilihat dari strukturnya 1 2 3 4 5 6 7 di 7. Nah, kalau udah selesai, nah ini di dalam tabelnya itu butuh nama-nama headingnya itu apa? Itu yang pertama yaitu ada no pesanan, selanjutnya nama underscore customer, ada telepon, lalu ada produk, jumlah produk. Eh, salah ini tabel customer ya. Iya benar-benar customer, tabel customer ya benar-benar. Maaf, maaf. Produk ada jumlah dan juga ada harga. Nah, lalu ada total. Total. Nah, untuk tipenya ini kita menggunakan parser semua karena parser itu bisa diisikan angka atau juga huruf. Setelah itu kita memilih ini length value itu berapa berapa digitnya. Kita isikan 25 semua saja. Berapa digit yang bisa diisi di tabel kita nanti. Jika sudah selesai, kita pilih primary key-nya itu yang mana. Jadi yang jadi kunci itu nanti yang mana. Nah, di tabel customer ini yang menjadi kunci itu di nomor pesanan. Nah, kalau sudah seperti ini, primary, nomor pesanan, varchar, size-nya 25, kita atur. Kalau sudah selesai, kita save. Nah, ini salah satu contoh tabelnya. Jadi nanti itu kalian bisa membuat tiga tabel, menyesuaikan menggunakan tabel apa aja yang kalian pakai. Nah, di sini saya menggunakan tabel customer, karyawan, dan juga tabel produk. Untuk langkah pengerjaannya juga sama, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke VS Code-nya. Nah, jika kalian ingin membuat lagi, itu kita ke file, lalu kita ke open folder.
Nah, open folder ini nanti nyambungnya itu di SAM di htdocs. Nah, sebelum open folder, kalian itu harus membuat nama filenya dulu. Nah, nama filenya ini harus sesuai dengan apa yang kalian tulis di SAM. Nah, tadi kan kita menggunakan nyandal yuk. Nah, jadi nama file juga harus sama nyandal yuk. Kalau nggak gitu, nggak bisa mengakses localhost-nya ini. Nah, kan yang itu tadi tulisannya jual sandal. Ya, berarti di htdocs-nya nanti yang kita buat filenya harus juga jual sandal. Seperti itu. Nah, kalau udah selesai, udah maksudnya udah membuat file ya di htdocs tadi, kita juga harus yang pertama itu membuat indeks. Nah, fungsi dari indeks ini itu menyambungkan script codingan ini dengan SAM, dengan SAM-nya tadi, dengan codingan seperti ini. Name host, localhost, username, root, passwordnya seperti ini, dan juga dbname, soal sandal, seperti ini. Jangan sampai salah. Kalau salah, nggak bisa diakses nanti. Selanjutnya kita menuju ke halaman home. Nah, halaman home ini berisikan, bentar saya bukakan. Halaman home tadi, script codingan home itu berisikan seperti ini, teman-teman. Nah, ada logo perusahaan, kenapa harus memilih perusahaan kami sebagai mitra kami, dan juga ada berisikan ini produk kita. Kalau kalian klik download di web perusahaan kami, langsung akan menuju ke bawah data produk seperti ini. Dan juga ada sedikit footer, yaitu ada Instagram, Facebook, Twitter yang bisa kalian hubungi untuk memesan sandal ini. Lanjut ke codingannya aja. Nah, setiap setiap kalian membuka atau membuat halaman itu harus diawali dengan doctype HTML untuk menyambungkannya di indeksnya tadi. Udah sih itu aja untuk yang home-nya. Home ini ada di saya ini ada tiga bagian, yaitu ada head itu ada headernya. Nah, header itu yang ini ya teman-teman, yang ini semua semua codingan saya itu ada headernya. Semua header. Habis itu ada bagian tubuhnya, tubuhnya itu yang ini, ya, yang dari logo perusahaan sampai dengan produk-produk ini. Lalu yang bawah itu footer, ada footer. Nah, ini untuk codingan footernya. Lanjut ke about us. Jadi di sini kita tidak ngoding ya, karena terlalu lama kalau kita ngoding. Nah, kan tetap kita awali dengan doctype HTML. Nah, untuk membuka doctype ini, kita ketikkan tanda seru, lalu habis itu kita enter, lalu muncul seperti ini. Sama untuk about us itu ada header dan juga badannya itu eh, untuk about us itu badannya itu ini latar belakang pendiri dan juga sedikit latar belakang tentang perusahaan, dan juga lagi-lagi ada footer. Nah, footer yang lebih kompleks. Lanjut ke lanjut ke kontak. Nah, di sini ada kontak. Untuk kontak kami eh, berbentuk seperti ini, jadi nanti bisa kalian tulis nama kalian, lalu email kalian, dan juga pesannya apa untuk perusahaan kami, lalu kita kirim. Nah, untuk alamat dari perusahaan kami itu ada di Jalan Rungkut Mardia nomor 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk codingannya itu seperti ini. Lanjut ke halaman login. Halaman login ini menurut saya yang paling krusial
dari yang lain-lainnya. Karena hal ini tuh harus sesuai banget dengan dashboard. Kalau nggak gitu, kita tidak bisa login. Nah, untuk codingan login juga sama, diawali dengan doc type HTML. Setelah itu ada header dan juga ada, nah di sini kalian harus memperhatikan ini agar bisa nyambung antara dashboard kalian dan juga login kalian. Nah, nah, login. Pastikan dashboard ini DAS dashboard ini sesuai dengan judul yang ada di dashboard sini DAS. Nah, kalau misal kalian salah nulis DAS, itu nggak bakal kalian bisa login. Terus juga tentang TB karyawan. Nah, TB karyawannya juga seperti itu. Kalau ini salah, tidak sesuai dengan apa yang ada di SEM, nah, apa yang ada di SEM ini, maka juga tidak dapat kalian tambahkan. Seperti itu. Intinya untuk modul ini itu harus teliti untuk menuliskan skrip codingannya supaya bisa bisa saling nyambung ya. Kalau nggak gitu pusing, nggak bisa nyambung, nggak bisa tidur. Dashboard, setelah itu ada data customer, mana data customer. Untuk data customernya itu simple aja sih. Itu gini. Nah, yang perlu diperhatikan untuk data customer itu tentang header heading pada tabelnya. Nah, heading pada tabel ini harus sama harus sama dengan heading yang ada pada aplikasi SEM-nya. Nah, strukturnya ini. Nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, dan juga sampai total bersama. Nah, ini nomor pesanan, nama customer, ini harus harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nggak bisa nyambung dan juga nggak bisa ditambahin. Nah, karena data-data juga sama semuanya, saya langsungkan ke hapus. Terus untuk icon hapus ini isinya bentar, bentar, salah. Untuk icon hapus atau ya sih hapus sih. Itu tinggal menuliskan sama kayak di laboratorium yang nantinya hapus customer ini bisa digunakan karyawan untuk bila ada typo atau apa bisa dihapus nantinya. Kalau dihapus produk juga sama seperti hapus customer codingannya. Nah, kalau udah hapus terus ada data customer selanjutnya yaitu ada tambah. Kan nggak mungkin kan kita menghapus doang tapi nggak bisa nambah. Nah, selanjutnya itu ada tambah yang perlu diperhatikan ditambah customer ini sama seperti tadi. Nah, ini yang ada di atas ini nomor yang ada dolarnya ini yang di dalam ini harus sesuai. Kalau nggak sesuai nggak bisa muncul error lagi seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa kalau misal ini tambah customer. Nah, kalau tambah customer berarti yang ditambah itu data customer. Nah, di sini teman-teman itu banyak yang lupa tidak diganti, habis itu error, pusing, tanya sana sini, nggak selesai-selesai. Udah sih itu aja cukup untuk penjelasan tentang skrip codingan ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya tutup untuk codingan penjelasan codingan ini. Saya kembalikan ke teman saya, Alfian. Oke, baik. Itu mungkin beberapa penjelasan dari kelompok kami, kelompok 88 sesi Kamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.